Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tobat Official dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan merupakan musuh terbesar umat manusia. Setan masuk ke dalam hati setiap orang, apakah dia seorang mukmin ataupun kafir. Setan terus melakukan upaya untuk membawa hasutan, keburukan, dan kejahatan ke dalam dada manusia. Setan juga memiliki pengaruh yang besar pada seseorang yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang-orang yang hatinya tidak beriman, sehingga setan dengan mudahnya membuat seseorang tenggelam dalam dosa serta menjauhkannya dari semua hal baik. Sementara bagi orang beriman, setan kesulitan untuk membujuknya terjerumus ke dalam dosa. Hal ini membuat setan melakukan berbagai cara untuk menjebak anak Adam supaya menjadi sesat. Lalu, apa saja jebakan yang disiapkan setan untuk menyesatkan manusia? Dan bagaimana cara menghindari jebakan tersebut? Tonton video ini hingga akhir dan temukan jawabannya tentunya hanya di channel Tobat Official. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar tetap menyampaikan informasi Islam. 1. Tazyin. Tazyin atau dalam bahasa Arab berarti berhias, yakni menghiasi atau memandang baik perbuatan maksiat. Tazyin adalah salah satu jebakan setan untuk menjerumuskan manusia dalam perbuatan dosa. Dalam hal ini, setan senantiasa menghiasi perbuatan maksiat seorang hamba, membungkus kemaksiatan dengan kenikmatan. Bukan hanya itu, setan juga menutupi akibat buruk perbuatannya dan menjadikan terlihat remeh di mata pelakunya, sehingga ia terlena dalam perbuatan buruknya tersebut, bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mati dalam kondisi hina. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya ia iblis berkata, "Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya." Quran Surah Al-Hijr ayat 39. Sumpah ini benar-benar dilaksanakan dan diwujudkan setan dengan segala kemampuan yang ada padanya. Menurut Ibnu Katsir, tafsir dari ayat tersebut ialah, aku jadikan mereka suka dan gemar kepada maksiat, menguatkan dan membantu mereka dengan sungguh-sungguh. Sebenarnya yang paling baik bagi umat-umat dahulu ialah mengikuti seruan para rasul yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika datang azab, malapetaka, atau penderitaan yang ditimpakan itu, agar Allah mengampuni dosa-dosa mereka serta memberikan nikmat dan rahmat kepada mereka. Tetapi hati mereka telah sesat dan terkunci mati, tidak dapat lagi menerima peringatan dan pelajaran apapun yang disampaikan kepada mereka. Setan menanamkan ke dalam hati dan pikiran mereka rasa senang dan gembira mengerjakan perbuatan-perbuatan dosa dan syirik, serta mendorong mereka agar selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, tetapi mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan kerendahan hati ketika siksaan kami datang menimpa mereka? Bahkan hati mereka telah menjadi keras dan setan pun menjadikan terasa indah bagi mereka apa yang selalu mereka kerjakan. Quran Surah Al-An'am ayat 43. Sahabat, orang beriman yang telah berhasil dijebak oleh setan dalam perbuatan maksiat, maka akan merasa sangat bersalah, mengakui kejahatannya, dan terbebani dengan dosanya, sehingga ia segera bertaubat, menyesal, tersiksa, dan gelisah sesudah berbuat dosa. Keadaan demikian dapat menjadi sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapuskan dosanya. 2. Talbis.
talbis atau menipu. Setan senantiasa menggencarkan tipuannya terhadap manusia, termasuk kepada orang yang zuhud dan ahli ibadah. Setan mencoba menipu pikiran manusia dengan meyakinkan bahwa larangan sebenarnya diperbolehkan. Padahal tipu daya serta perangkap yang dibuat setan tersebut tentunya bertujuan untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya orang-orang yang beriman mereka berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan tagut. Maka perangilah kawan-kawan setan itu, karena sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Quran Surah An-Nisa ayat 76. Orang mukmin berperang untuk menegakkan keadilan dan membela diri, sedang orang musyrik berperang karena mengikuti hawa nafsu yang dikendalikan oleh setan dan mengembangkan angkara murka di dunia. Sehingga kalau orang mukmin meninggalkan atau mengabaikan tugas berperang di jalan Allah, niscaya kerusakan yang ditimbulkan oleh berbagai perbuatan hawa nafsu akan merajalela. Oleh karena tujuan berperang dalam Islam demikian suci dan murninya, yaitu untuk mempertahankan diri dan membasmi kezaliman dan angkara murka, maka hendaklah kaum muslimin menyerang musuh-musuh Islam yang menjadi kawan-kawan setan itu, dan hendaklah diyakini bahwa tipu daya setan itu lemah, tidak akan mampu mengalahkan orang-orang yang benar-benar beriman. 3. Taswif. Setan turut berupaya menghasut manusia agar menunda untuk melakukan kebaikan, terutama menunda-nunda sholat dan taubat. Setan membuat manusia terus menunda untuk bertaubat dengan mengatakan masa muda merupakan tahap yang terindah dan masih panjang, sehingga taubat bisa dilakukan di lain waktu saja. Abu Al-Jald rahimahullah dalam kitab Hilyat Al-Auliya wa Tabakat Al-Asfiya berkata, aku mendapati bahwa at-taswif atau menunda-nunda kebaikan adalah salah satu dari tentara iblis. Ia telah membinasakan banyak makhluk-makhluk Allah. Berbuat kebaikan bahkan sebelum dilakukan memang sudah dicatat sebuah kebaikan. Dalam hadis qudsi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menuliskan kebaikan dan kejelekan, kemudian menerangkan hal tersebut. Barang siapa berkeinginan untuk kebaikan namun belum melakukannya, maka Allah mencatatnya sebagai satu kebaikan yang sempurna untuknya. Dan barang siapa berkeinginan untuk suatu kebaikan lalu melakukannya, maka Allah mencatat untuknya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat hingga beberapa kali lipat. Dan jika dia berkeinginan untuk kejelekan namun dia belum mengerjakannya, maka Allah akan mencatatnya sebagai kebaikan yang sempurna untuknya. Namun jika dia mengamalkannya, maka Allah mencatatnya sebagai satu dosanya. Hadis riwayat Muslim. 4. Tahwin. Tahwin atau meremehkan hal kecil seperti dosa kecil. Setan juga mengajak manusia untuk meremehkan dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil dampaknya sangat berbahaya bagi manusia. Seseorang yang menganggap kecil suatu perbuatan dosa, maka dengan demikian setan akan selalu menjadikan orang tersebut meremehkan dosa-dosa kecilnya, sehingga dia akan terus-menerus melakukannya dan dosa itu akan membinasakannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah dosa-dosa dan sesuatu yang dianggap dosa kecil, karena dosa-dosa kecil itu ketika dilakukan seseorang maka ia akan membinasakannya. Hadis riwayat Ahmad. Dalam kitab Nashaihul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Bantani tahun 1813 sampai 1897, janganlah kamu menyepelekan dosa yang kecil, karena dengan selalu menjalankannya maka lama-kelamaan akan tumbuhlah ia menjadi dosa besar. Bahkan terkadang murka Allah itu ada pada dosa yang kecil-kecil. Para ulama terdahulu sudah mewaspadai bahaya dosa-dosa kecil dan besar, sehingga mereka berusaha menjauhinya. Bahkan mereka melihat dosa-dosa kecil sebagai dosa besar. Dosa kecil menjadi besar karena menganggap kecil dosa tersebut dan dilakukan secara terus-menerus. 5. At-tayis.
Jebakan lain yang dilakukan setan ialah membuat manusia putus asa dalam bertaubat. Dia menyatakan bahwa dosa yang dimiliki seorang hamba sangatlah besar sehingga sulit untuk diampuni. Padahal sesungguhnya Allah Maha mengampuni dosa-dosa hambanya yang bertaubat. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah SAW agar menyampaikan kepada umatnya bahwa Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang dan sangat luas rahmat dan kasih sayangnya terhadap hambanya yang beriman, akan mengampuni segala dosa yang telah terlanjur mereka kerjakan seperti meninggalkan perintahnya atau mengerjakan larangannya apabila benar-benar taubat dari kesalahan mereka. Banyak orang yang menyangka bahwa karena dosanya telah bertumpuk-tumpuk maka tidak akan mendapat ampunan. Jadilah ia seseorang yang berputus asa terhadap ampunan, rahmat, dan kasih sayangnya. Dunia sudah menjadi gelap menurut pandangannya karena selama ini dia tidak mengindahkan ajaran-ajaran agamanya dan selalu membelakangi petunjuk-petunjuk yang terdapat di dalamnya. Hatinya sudah penuh diliputi kekotoran dan kedurhakaan sehingga tak nampak lagi olehnya jalan kebenaran dan kebaikan yang akan ditempuhnya. Dia telah masuk dalam jebakan setan. Wallahu a'lam bishawab, karena kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Tobat Official dimanapun Anda berada, al ilmu bila amalin kasyajari bila samar. Ilmu tanpa pengamalan bagaikan pohon tak berbuah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.